Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diza Zaskia dengan NIM H0712311043. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan hasil visualisasi data penjualan yang telah saya buat, di mana di sini ada 4 bagian utama yang akan saya jelaskan satu persatu. Baik, langsung saja saya mulai dari yang pertama, bagaimana distribusi penjualan berdasarkan kategori produk brand. Nah, di sini tuh bisa kita lihat bagaimana distribusi penjualan dari berbagai merek produk, khususnya pada kategori aksesoris. Bisa kita lihat yang paling menonjol di sini adalah dari produk brand Oakley dan produk brand Ray-Ban, di mana masing-masing dengan penjualan lebih dari $20.000. Sedangkan merek-merek lain seperti Tom Ford, Costa del Mar, Gucci, Tumi, dan lain-lain itu memiliki penjualan yang jauh lebih kecil. Jadi, semakin gelap warna kotaknya artinya nilai penjualannya tuh semakin besar. Di sini bisa disimpulkan bahwa brand Oakley dan Ray-Ban adalah brand yang paling favorit dan yang paling banyak dibeli pada kategori aksesoris. Selanjutnya yang kedua, bagaimana perbandingan penjualan antara distributor A, B, dan C dalam 1 tahun terakhir? Di sini kita bandingkan penjualan dari 3 distributor, yaitu ada Los Angeles, New Orleans, dan Port Authority of New York di tahun 2023. Nah, distributor Los Angeles ini mencatat penjualan paling tinggi, disusul oleh Port Authority of New York, New Jersey, dan yang paling rendah di sini adalah New Orleans. Hal ini tuh menunjukkan bahwa pengiriman juga berpengaruh terhadap performa penjualan, bisa jadi juga karena wilayah cakupan atau kecepatan distribusi dari masing-masing lokasi. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana perbandingan penjualan antara tahun ini dan tahun sebelumnya? Nah, di sini saya menampilkan pie chart atau diagram lingkaran yang membandingkan penjualan antara tahun 2022 dan tahun 2023. Di sini terlihat bahwa pada tahun 2022 penjualannya itu lebih tinggi, yaitu sekitar $3.800.000. Sedangkan tahun 2023 sedikit menurun jadi sekitar $3.500.000. Penurunan ini tuh biasanya disebabkan oleh tren pasar, persaingan, atau strategi promosi yang kurang efektif. Kemudian yang terakhir, bagaimana performa penjualan pada masing-masing country user. Di sini peta dunia ada peta dunia yang menunjukkan negara mana saja yang berkontribusi terhadap penjualan. Negara dengan penjualan tertinggi bisa kita lihat dari warna yang paling gelap. Di sini ada China dengan penjualan sebesar kurang lebih $1 juta. Ada United States, ada Brasil, Australia, United Kingdom, Espana, yang dan di sini juga ada Jepang. Nah, bisa kita lihat bahwa yang paling besar di sini itu adalah China dan disusul dengan negara-negara yang lain yang lebih kecil penjualannya. Selanjutnya, di sini saya akan mencoba menerapkan filter pada kategori produk aksesoris ini. Misal di sini saya klik pada brand Carrera. Nah, setelah diklik di sini, maka seluruh tampilan dashboard langsung menyesuaikan hanya untuk data Carrera saja. Nah, di grafik distributor ini terlihat bahwa hanya New Orleans yang menangani distribusi dari produk Carrera. Ini menunjukkan bahwa brand ini belum tersebar di banyak distributor. Selanjutnya, di sini juga bisa kita lihat bahwa penjualan Carrera di tahun 2023 itu sebesar $2.034, sedangkan 2022 itu sebesar $2.269.
Artinya, penjualan brand Carrera ini menurun di tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya. Selanjutnya, untuk performa penjualan berdasarkan negara, terlihat bahwa Carrera hanya terjual di beberapa negara seperti South Korea, United States, Brasil, Germany, dan Spain. Ini menunjukkan bahwa jangkauan brand Carrera ini tuh masih terbatas dan belum menjangkau pasar global secara luas. Baik, di sini saya akan selanjutnya di sini saya akan memberikan filter untuk tahun 2022 saja. Nah, di sini semua brand aksesoris yang tampil sekarang hanya penjualan di tahun 2022. Dari sini terlihat bahwa brand dengan penjualan tertinggi di tahun 2022 adalah Tom Ford, disusul oleh Kate Spade, lalu ada Costa del Mar, dan yang lain-lain. Selanjutnya, untuk perbandingan distributornya, di sini kita melihat bahwa Los Angeles itu masih mendominasi penjualan dengan distributor terbesar, disusul oleh Port Authority lalu New Orleans. Dan untuk performa penjualan antar negara, negara dengan kontribusi terbesar di tahun 2022 ini adalah China, Amerika Serikat, Brasil, Australia, dan United Kingdom. Selanjutnya, di sini saya akan menerapkan filter untuk negara Amerika Serikat atau United States. Nah, di sini tuh hanya ada dua brand yang tercatat terjual di Amerika Serikat, yaitu ada Oakley dengan penjualan $5.000 dan ada Ray-Ban dengan penjualan $3.000. Selanjutnya di sini ada perbandingan penjualan antar distributor. Terlihat bahwa pengiriman terbanyak ke US itu berasal dari Los Angeles, lalu ada dari Port Authority, dan selanjutnya ada dari New Orleans. Selanjutnya, penjualan dari US terbagi dalam 2 tahun, yaitu pada tahun 2022 itu sebanyak $872.000 dan 2023 itu sebesar $796.000. Ini menunjukkan bahwa penjualan menurun sedikit di tahun berikutnya, mungkin karena tren atau adanya kompetitor baru. Baik, jadi secara keseluruhan dari dashboard ini kita bisa mendapatkan banyak insight seperti brand apa yang paling laku, distributor mana yang paling efektif, tren penjualan dari tahun ke tahun, dan negara mana yang paling potensial. Visualisasi ini tuh sangat membantu untuk mengambil keputusan yang lebih tepat, terutama dalam hal strategi penjualan dan pemasaran ke depannya. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.